Salah satu quote tentang rezeki yang sering saya sampaikan pada banyak orang, baik itu dalam pertemuan offline atau diskusi online, adalah bahwa jika itu adalah rezeki kita, maka kita akan dengan mudah mendapatkannya. Atau sebaliknya, itu datang dengan sendirinya. Nah, dalam video ini akan saya kupas 4 jenis rezeki, lengkap dengan contoh-contoh tokoh dalam kisah Nabi Musa. Dengan harapan dari video ini, teman-teman akan semakin sadar bahwa rezeki dengan berbagai macam jenisnya, baik atau buruk, banyak atau sedikit, itu ada konsekuensi positif dan negatifnya. Dan kebanyakan manusia itu tidak sanggup ketika menerima konsekuensi negatif dari rezeki yang dia dapatkan. Apa saja 4 jenis rezeki yang bisa kita pelajari dalam video ini? Sekitar bulan Februari tahun ini, tahun 2023, di akhir Januari ketika saya berkunjung ke rumah istri ya di Bandung, kami suami istri bercanda karena beliau akan ulang tahun di pertengahan bulan Februari. Dan dengan nada bercanda, dia meminta laptop. Sebagai suami yang baik yang tidak ingin memutus harapan istrinya, ya, saya jawab, iya doakan saja, mudah-mudahan ada rezeki untuk membeli laptop itu. Ketika saya pulang ke Tegal di perjalanan di dalam bus, ya bingung, ini saya duit dari mana untuk beli laptop, karena kondisi saya sudah sekitar 1 tahun ya mengundurkan diri dari sekolah, kemudian kerja serabutan dan masih jualan tembakau. Singkat cerita, ketika tanggal 10 Februari, pengasuh pondok yang saya manajemen itu datang. Main sekitar jam 8 pagi hari Jumat. Pas kami ngobrol, basa-basi bakso sapi, tiba-tiba ada seorang laki-laki usia sekitar 36-38 tahun datang ke rumah. Kemudian nanya, benar ini rumahnya Pak Farid? Iya betul. Dari mana ya masnya? Beliau jawab, saya dari Cilacap. Oh, ada yang bisa saya bantu? Ternyata mas ini bilang, nanti saya bawa ibu saya. Karena rumah saya agak masuk gang. Mungkin orang tuanya itu menunggu di depan gang hanya untuk memastikan rumah saya. Dan pengasuh pondok ini meledek. Gila nih, pagi-pagi udah dapat pasien dari Cilacap. Ya biasa, guyon atau candaan. Ketika ibu dari mas dari Cilacap ini itu sampai ke rumah, itu membuat kami lebih kaget dan pelongo-pelongo, bengong sejenak ya. Kenapa? Karena ketika beliau memperkenalkan diri, ibu tersebut itu dari Amerika Serikat. Dan pulang menengok anaknya di Cilacap itu hanya sekitar 2 tahun 1 kali. Ada keperluan apa datang ke rumah saya yang dikira adalah pasien konseling saya menurut pengasuh pondok itu? Ternyata beliau melihat dari videonya YouTube Guru Gembul dan penasaran ingin melihat kondisi saya sebagai kepala sekolah tanda kutip miskin ya. Sebenarnya nggak usah pakai tanda kutip. Singkat cerita, kami ngobrol tentang pendidikan dan beliau juga ternyata suaminya sedang seminar internasional di Bali dan disempatkan mampir ke kota Tegal. Ya, tidak ada kabar, tidak ada kabar WhatsApp, tidak ada SMS, tidak ada telepon, tiba-tiba datang. Singkat cerita, yang sebenarnya beliau ingin menyumbangkan satu bangunan kelas, kemudian beliau hanya menitipkan laptop dan uang sejumlah 1,5 juta. Dan saya sebagai orang yang punya beban membelikan laptop istri tadi ya cuma garu-garu kepala gitu. Ini maksudnya apa gitu. Dan singkat cerita, 1 jam ngobrol itu tentang pendidikan, beliau pulang lagi
ke Cilacap dan mungkin akan menyusul suaminya di Bali yang sedang seminar internasional. Yang tadinya pengasuh pondok saya itu meledek, pagi-pagi ada pasien dari Cilacap dan itu udah hebat, katakanlah tanda kutip ya, di dunia perdukunan. Ternyata itu dari Amerika Serikat. Pengasuh pondoknya ya selingkuhan, bingung. Nah, ini maksudnya apa gitu? Dan saya ceritakan, ternyata Allah, katakan Tuhan kita semua, itu mendengarkan doa orang yang sedang teraniaya seperti saya. Ya, walaupun memang saya ada pekerjaan serabutan ya, melayani jasa konseling, kelas menulis untuk pelajar kurang mampu, tapi tetap saja saya kebingungan bagaimana caranya untuk membeli laptop sebagai hadiah ulang tahun istri. Dan itu juga sebenarnya setengah bercanda. Kenapa? Karena ketika istri saya ceritakan tentang kisah tadi, beliau juga kebingungan dan nggak percaya, nggak mungkin ada orang segitunya ke rumah saya yang di tengah kebun, masuk gang dan hanya memberikan laptop dengan uang, kemudian pulang. Tapi bagi saya itu bukan hadiah, bagi saya itu adalah teguran. Kenapa? Karena saya sudah memiliki pemahaman itu. Jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Dan bagi saya itu adalah teguran yang sangat keras karena saya sempat meragukan tentang quote tadi di awal video. Jika itu rezeki kita, maka kita akan dengan mudah mendapatkannya atau bahkan datang dengan sendirinya. Dan ibu dari Amerika Serikat ini belum mengerti, belum sempat kita diskusi tentang riset cahaya yang saya gunakan sebagai pendekatan konseling 3 diagnosa dan healer ya, menyembuhkan penyakit-penyakit pikiran yang ada di masyarakat. Mungkin saja beliau akan kembali lagi ke rumah saya berkunjung diskusi, karena ini yang sedang tren di Amerika Serikat, penyembuhan tanpa obat kimia. Bisa jadi, karena itu belum sempat kita diskusikan. Nah, berkaitan dengan rezeki, ada 4 cerita dalam kisah Nabi Musa kaitannya dengan 4 jenis rezeki. Yang pertama adalah rezeki material. Rezeki material ini disimbolkan dengan korun. Tahu ya kisah korun yang dibenamkan ke dalam bumi, dan bahkan kunci gudangnya, kekayaannya saking banyaknya itu tidak bisa dibawa oleh seekor keledai, harus beberapa keledai saking banyak dan beratnya. Jenis rezeki pertama ini tentang kekayaan ya, harta, tentang hal-hal yang berkaitan dengan material. Ini banyak yang mengganggu pikiran manusia saat ini. Dan karena kita terlalu fokus dengan rezeki material, maka kita melupakan 3 jenis rezeki yang bisa kita dapatkan kapan saja. Dan mungkin dengan memiliki 3 hal ini, rezeki material akan datang dengan sendirinya. Yang kedua adalah rezeki ilmu. Rezeki ilmu ini kita sebut sebagai investasi masa depan. Baca buku, belajar, sekolah, tanya jawab dengan ahlinya, belajar kreativitas apa agar kita bisa menciptakan apa yang bermanfaat untuk masyarakat, yang bisa dijual, yang bisa untuk melayani masyarakat, baik itu secara transaksional ataupun cuma-cuma. Ini adalah investasi masa depan. Dan karena rezeki ilmu ini bermanfaatnya lama, sebagian besar adalah bermanfaatnya dalam jangka waktu yang lama, kebanyakan orang tidak sabar untuk memilikinya, untuk mengambilnya. Siapa tokoh dalam kisah Nabi Musa yang disimbolkan dengan rezeki ilmu? Yaitu Haman, ilmuwan, periset atau ahli ilmu yang selalu mendampingi Fir'aun. Haman inilah arsitek piramid ya, yang dalam Quran diceritakan membakar bata, kemudian membentuk sebuah bangunan yang sangat tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Fir'aun sendiri ini digolongkan dalam jenis yang pertama dan kedua, rezeki material dan rezeki ilmu. Fir'aun juga orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar.
Kita tahu bahwa dialog antara Musa dengan Fir'aun itu dialog yang sangat cerdas, yang sangat butuh hujah, pembelaan. Maka ketika Musa akan berhadapan dengan Fir'aun, Musa berdoa agar Tuhan Allah itu melenturkan lidahnya di ayat yang ini, wahlul 'uqdatam min lisani, agar lisannya itu tidak pelok, tidak kaku, tidak gagu, dan termasuk juga Harun yang mendampinginya. Jenis rezeki ketiga adalah rezeki ketaatan beribadah yang disimbolkan oleh Musa dan Harun. Rezeki ketaatan beribadah ini itu bisa kita ambil sejak bangun tidur. Ketika bangun tidur berdoa atau berwudu atau mungkin sholat ya, sholat malam, sholat subuh dan sebagainya. Nah, sebagian kita sholat subuhnya jam 8, jam 9 ya. Itu rezeki yang kita ambil ketika bangun tidur, dan itu nggak beli. Cuma karena kita terlalu fokus memikirkan, menginginkan rezeki material, maka rezeki ilmu, belajar, pengetahuan, hal-hal yang mencerdaskan pikiran kita, meningkatkan kualitas jiwa kita, atau bahkan ibadah, ketaatan pada Tuhan, itu seakan-akan tidak terlihat dan tidak menarik. Padahal dua hal ini bisa jadi, ilmu dan ketaatan beribadah itu bisa jadi justru mendatangkan rezeki material yang tidak terduga-duga. Rezeki ketaatan beribadah sekali lagi disimbolkan oleh Musa dan Harun. Jenis rezeki yang keempat inilah yang agak sulit, karena bahkan Musa itu tidak bisa mendapatkannya dari Nabi Khidir, yaitu rezeki hikmah. Rezeki hikmah ini adalah ruh atau makna dalam setiap ilmu, setiap material, setiap ibadah yang kita dapatkan. Jadi ada makna, ada kenikmatan, ada rasa manis, rasa lezat dari semua rezeki yang kita dapatkan, yang menjadikan kita semakin dekat, semakin mesra pada Tuhan. Dan itu disimbolkan oleh Nabi Khidir. Tapi kita jangan salah sangka, sekalipun Nabi Khidir itu dominan rezeki hikmah, nyatanya beliau bukanlah orang yang diutus oleh Allah menghadapi Fir'aun. Yang diutus menghadapi Fir'aun itu adalah Musa. Kenapa? Karena memang Nabi Khidir itu bukan tokoh tanda kutip yang berada di zaman Musa ansih. Nabi Khidir ini akan kita jelaskan di spektrum hijau setelah video ini, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka di saat itu tokoh utamanya adalah Musa dan Harun. 4 jenis rezeki inilah yang seharusnya kita pahami bersama. Ketika kita sulit mendapatkan rezeki material, maka ada 3 rezeki lain yang bisa kita ambil dan bisa kita nikmati. Tapi sekali lagi, tanpa kesabaran itu kita tidak akan bisa melihat 3 jenis rezeki ini, yang sangat mungkin justru menjadikan seseorang itu didatangi banyak rezeki dari segala arah yang bahkan tidak terpikirkan oleh diri kita sebelumnya. Seperti dalam ayat yang ini, akhirina ma atahum rabbuhum. Kita tinggal ambil rezeki itu dari segala arah, dan itu sudah disediakan semuanya oleh Tuhan kita. Hanya saja kita terlalu fokus. Kita hanya melihat dan tegang dan sangat berambisi pada satu jenis rezeki, apa itu? Material. Dan itu menjadikan kita sangat kerdil, sangat hina di hadapan Tuhan.